kegiatan workshop disimilasi budaya positif Sere Soleran segitiga restitusi solusi ramah murid. Susunan acara sebagai berikut: 1. Pembukaan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya. 2. Doa. 3. Sambutan. 4. Materi inti penyampaian materi. 5. Penutup. Demikian Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu semua yang saya hormati. Karena hari sudah siang, maka acara pada siang hari ini akan segera saya mulai. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semua yang hadir di ruangan ini, kita awali acara pada siang hari ini yang beragama Islam dengan membaca basmalah bersama-sama, yang non-Islam untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Maya. Kami mohon semua hadirin untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih. Kami mohon hadirin untuk duduk kembali. Saya lanjutkan acara yang kedua, yaitu doa. Kepada Bapak Mursid SPDI, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak mengangkat kita untuk berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakiri, hamdan na'imin, hamdan yukafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbal lakal hamdu, kama yang bagi jalali bahagia mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan kami mengucapkan syukur atas rahmat, nikmat dan karunia-Mu, sebab Engkaulah kami bisa ada di sini. Ya Allah, jadikanlah workshop kali ini sebagai majelis ilmu yang akan bermanfaat buat kami semua sekarang dan di masa yang akan datang. Jadikanlah ilmunya bermanfaat bagi kami, orang di sekitar kami, masyarakat dan negara. Ya Allah, jadikanlah kami semua yang ada di sini
sebagai umat yang taat, umat yang manfaat, umat yang harus mengabdikan di jalan ya Allah. Wahai pengampun dan penolong, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan dosa para pendahulu kami. Tolong dan bantulah kami ya Allah untuk menjadi penerus yang amanah, yang bisa memberikan dampak baik untuk negara ini. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon, kiranya Engkau selalu membersamai di setiap langkah kami ke depan. Rabbana dzulamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunana minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan tunggal dari Bapak Kepala SMB Negeri 3 Jatisrono. Kepada beliau Bapak Anggi Joko Pratomo, SPD MBD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati saudara saya Mas Priyati, yang dalam hal ini sebagai narasumber. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 3 Jatisrono. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melakukan pada kita ini, sehingga kita bisa berkumpul di ruangan ini guna mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMP Negeri 3 Jatisrono dalam keadaan sehat tidak kurang suatu. Ucapan terima kasih juga kepada Ibu Pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada kami untuk sedikit memberikan beberapa hal terkait dengan kegiatan ini tentunya. Namun sebelumnya mohon Bapak Ibu untuk dulu di RAB sehingga marah. Juga ditunjuk sambil dinikmati hidangan yang sudah ada, yang belum dia menunggu dulu yang belum. Karena ini Bapak Ibu, kami juga mengucapkan terima kasih dan sebesar-besarnya sebagai salah satu pelaku dari kegiatan guru penggerak di sekolah di sini. Sudah ada yang namanya komunitas belajar. Di dalam komunitas belajar, dalam membuat komunitas belajar itu ada berapa tahap? Ada tiga. Yang pertama adalah merintis, kemudian yang kedua menumbuhkan, yang ketiga adalah merawat. Nah, di sini komunitas belajarnya sudah pada tahap apa ya? Merintis, menumbuhkan. Nanti merintis atau merawat dengan tanya Mas Priyati. Bersama Mas Priyati, Mas. Bersama Mas Priyati. Kalau saya nggak tahu. Berarti ini berisik. Kemudian kaitannya dengan komunitas belajar ini, Bapak Ibu, mohon dimanfaatkan komunitas belajar ini yang tentunya di dalam komunitas ini juga harus
ada kesepakatan di antara semua anggota bahwa kegiatan di dalam komunitas belajar itu betul-betul bertujuan dan berpihak kepada murid. Jadi sing dirembuk itu ujungnya adalah untuk anak. Kemudian kemarin saya juga ngobrol-ngobrol dengan Mas Riyadi mengenai kegiatan diseminasi modul 1.4. Ternyata ada keinginan sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, dan ini dilaksanakan di hari ini. Jadi begini Bapak Ibu, Mas Riyadi ini merupakan calon guru penggerak yang mana pada saat ini sudah sampai pada 2/5, masih 2/5 perjalanan. Dari sudah menyelesaikan 4 modul dari 10 modul yang ada. Benar nih, 2/5. Ingat. Kemudian salah satu modul adalah mengenai budaya positif. Budaya positif itu apa saja yang nanti mudah-mudahan dari apa yang disampaikan oleh Mas Riyadi nanti membuka wacana Bapak Ibu untuk membuat ataupun menemukan inovasi-inovasi baru kaitannya dengan penerapan budaya positif di sekolah. Karena selama ini kalau saya amati dari sekolah satu dengan sekolah yang lain, ini mandek pada kesepakatan kelas. Guru Mas, mandek dengan. Padahal yang bisa kita terapkan itu banyak sekali. Di mana dalam modul ataupun budaya positif ini sama dengan saya dulu. Pemahaman saya itu hal-hal yang ada di sini itu diselesaikan oleh guru BK. Ternyata tidak. Semua harus terlibat. Di dalam budaya positif itu kan kita juga harus mengetahui mengenai kebutuhan dasar manusia, sehingga kenapa anak-anak itu melakukan hal semacam itu sampai pada langkah terakhir, yaitu memberikan yang namanya restitusi. Salah satu dari budaya positif itu juga mengenai bagaimana kita memperlakukan anak. Seperti yang kami sampaikan kemarin, jangan memberikan hukuman kecuali konsekuensi dari kesepakatan itu ada konsekuensi. Misal salah satu kesepakatan dalam komunitas belajar adalah tepat waktu, misal. Tetapi dari kesepakatan itu tentunya ada konsekuensi yang sudah dibicarakan. Ketika ada yang tidak tepat waktu, maka konsekuensinya adalah diajari teman satu nomor. Ya monggo, sebenarnya sudah merupakan kesepakatan. Kemudian Bapak Ibu yang terakhir,
kegiatan semacam ini nanti ini kan sudah sedikit banyak mengurangi beban Bapak Ibu guru terkait dengan pengembangan kompetensi. Siapa yang menerbitkan sertifikat pendidikan? Ketua kombelnya bisa, kepala sekolahnya juga bisa. Jadi lebih lunak. Kemudian untuk Mas Riyadi, bisa Mas tolong apa yang penjenengan dapatkan di materi guru penggerak, bahkan nanti sampai bagaimana mengambil sebuah keputusan. Jadi di modul 3 Mas, tolong disampaikan, di-share atau dibagi untuk semua Bapak Ibu guru, sehingga nanti Bapak Ibu guru juga tidak tertinggal dengan teman sekolah lain. Coba nanti yang saat ini belum bergabung di grup penggerak, nanti di angkatan keberapa dibuka, silakan Bapak Ibu ikut, dan pendidikan tentunya juga bisa lebih awal mendapatkan ataupun mengetahui materi-materi yang ada di grup penggerak. Mungkin itu Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan untuk membuka kegiatan ini. Intinya budaya positif itu adalah gerbang menuju transformasi pendidikan. Sekali lagi, budaya positif itu adalah gerbangnya kita memasuki transformasi pendidikan. Mungkin itu saja dari kami. Ada kurangnya mohon maaf. Bila berhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan ringkas dari Bapak Kepala SMP Negeri 3 Jatisrono. Saya ucapkan terima kasih. Selanjutkan pada acara keempat, yaitu acara inti penyampaian materi oleh Bapak Riyadi SPD dengan tema segitiga restitusi solusi ramah murid yang disingkat dengan SERE Solera. Mohon diberi aplaus dulu untuk Bapak Riyadi. Monggo Bapak Riyadi SPD, saya persilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan rasa syukur senantiasa mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia nikmat iman, Islam dan juga kesehatan dan kesempatan, sehingga pada kesempatan siang hari ini alhamdulillah Bapak Ibu kita masih bisa berkumpul di Lab SMP Negeri 3 Jatisrono dalam rangka kita akan mengadakan workshop diseminasi budaya positif. Kemudian saya tidak lupa juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Anggit yang sudah berkenan membuka acara ini tadi, juga selaku Kepala SMP Negeri 3 Jatisrono. Kemudian juga tidak lupa kepada Bapak dan Ibu guru semuanya yang telah berkenan untuk menghadiri kegiatan ini. Mudah-mudahan acara kita kali nanti dari awal sampai akhir nanti bisa bermanfaat seperti yang tadi didoakan oleh Bapak Mursyid. Terima kasih Pak Ustadz. Nah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tema tentang diseminasi budaya positif. Dulu saya itu tidak kenal apa itu diseminasi dan juga budaya positif yang dimaksudkan itu seperti apa ya. Nah ternyata diseminasi itu merupakan penyebarluasan ya. Jadi menyebarluaskan budaya positif gitu ya, yang mungkin kita punya, yang mungkin kita miliki kepada lingkungan yang ada di sekitar kita. Kalau tidak seperti itu, Bapak Ibu, ini merupakan salah satu tugas saya dari
CGB angkatan 11 dan saya fasilitator saya, maksud saya itu adalah Doni Riyadi, itu masih ada kesamaan nama gitu ya, alhamdulillah. Beliau dari Semarang. Nah, sementara untuk pengajar praktek saya adalah Bu Deviana Franciscus, beliau dari Jatisrono, Makassar. Ya. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini nanti dan tujuan yang hendak kita capai ya, dalam kegiatan siang ini adalah yang pertama adalah memahami pengertian pendidikan, supaya nanti kita tidak salah dalam memaknai, kemudian juga dalam melangkah tindakan kita sehari-hari ketika kita mendidik. Ya. Kemudian yang kedua, memahami pengertian budaya positif itu sendiri. Ya. Dan yang ketiga, mengetahui budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Ya. Kemudian mengetahui kebutuhan dasar manusia seperti yang tadi disinggung di dalam pembukaan ya, atau sambutan dari Pak Anggi tadi, ya, bahwa kita gitu, nanti sedapat mungkin dituntut untuk bisa mengetahui kebutuhan dasar murid kita, supaya ketika kita menangani masalah mereka itu bisa tepat sasaran. Kemudian yang terakhir, nanti kita diharapkan mengetahui posisi kontrol kita sebagai seorang guru gitu ya, ketika sedang menangani kasus atau masalah murid kita. Dan juga bagaimana setelah kita bisa mengambil posisi kontrol yang tepat, itu program disiplin positif itu kita terapkan ya, dengan metode segitiga restitusi. Ya. Segitiga restitusi itu seperti apa? Nanti kita akan pelajari bersama. Lanjut Bapak Ibu, pengertian dari pendidikan, bahwa pendidikan itu diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Ya. Sehingga dimaksudkan bahwa pendidikan ini menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi menuntun Bapak Ibu ya, supaya anak-anak kita itu tidak salah arah ya. Jadi mendidik bukan menghardik ya. Nah, seperti yang disinggung Pak Anggi tadi juga, supaya hukuman fisik, kemudian bentakan, cacian, makian itu tidak muncul dari dalam diri kita, karena sifat kita adalah mendidik dan di dalam mendidik itu adalah kata menuntun. Ya. Ini penting untuk kita pahami. Ya. Kemudian berikutnya mengenai perlu tidaknya tuntunan dalam kehidupan manusia, itu juga sama halnya dengan perlu tidaknya pemeliharaan pada tumbuh kembangnya tanaman yang sedang diolah oleh seorang petani. Ya. Tentu dalam hal ini Bapak Ibu sudah paham betul gitu ya. Ketika seorang petani jagung atau padi, ketika dia menanam, ya, pasti dia akan berusaha merawat dengan sungguh-sungguh supaya tanaman padi, tanaman jagung itu bisa tumbuh dengan subur, kemudian jauh dari hama, dan nanti akan menghasilkan hasil yang panen yang maksimal. Tentunya begitu. Dan ketika ada hama, ya, mestinya yang dihilangkan itu hamanya, bukan tanaman jagungnya, bukan tanaman padinya yang diberantas gitu ya. Nah, tapi hama yang menyebabkan tanaman itu bermasalah. Dan ketika tanahnya kering, tanahnya tandus gitu ya, kurang subur, berarti seorang petani juga akan menyirami, akan memupuknya begitu. Nah, lalu nanti kita ketika berperan sebagai seorang guru atau pendidik dalam menuntun tumbuh kembang anak, itu ketika kita bandingkan dengan petani tadi, apakah juga seperti itu? Nah, jangan-jangan tidak kan gitu ya. Nanti akan kita kupas bersama. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bisa menuntun sesuai dengan kodrat anak, karena kodrat anak itu berbeda-beda Bapak Ibu. Ya. Ada yang lahir dari seorang orang tua yang ustadz, kayak Pak Ustadz Ahmad Zainuri. Bisa jadi anak-anaknya akan tumbuh nurut gitu ya. Bisa jadi dia ada lahir dari orang tua yang mungkin kurang berada, sehingga kurang perhatian, bisa jadi gitu ya. Secara mungkin kebutuhan finansial, kebutuhan mungkin materinya, ya. Sehingga bisa jadi akan membuat minder anak tersebut gitu ya. Itu perlu perlakuan yang berbeda tentunya gitu ya. Kodratnya berbeda-beda. Dia lahir di desa, dia lahir di pegunungan, dia lahir di kota, itu juga akan menghasilkan kodrat anak yang berbeda-beda ya. Nah begitu.
Maka dari itu Bapak Ibu, sedapat mungkin nanti kita di dalam mendidik anak kita itu sesuai kodrat mereka, gitu ya. Karena kodrat ini tidak bisa dirubah, kan gitu ya. Tidak bisa dirubah. Katanya kalau mengubah kodrat, katanya berdosa kayak gitu ya. Jadi ini makanya bagaimana kita mendidik anak kita itu sesuai kodratnya, ya. Sehingga nanti diharapkan, nah ini Bapak Ibu termati, mereka nanti akan mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya. Gunanya apa? Pinter, gunanya apa? Sugih ning ora, selamat ora, bahagia, kan begitu ya. Dan itu setinggi-tingginya, harapannya begini. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk ke pengertian budaya positif. Apa itu budaya positif? Gitu ya. Bahwa budaya positif di sekolah adalah tempat belajar yang membuat murid merasa nyaman, ya, aman dan menyenangkan. Sudahkah kita lakukan sebagai guru, pendidik, pengajar di SMP Negeri 3 Jatiserono? Jangan-jangan murid kita itu ketika ketemu dengan saya, misalnya Pak Riyadi, dia itu merasa ketakutan, lari terbirit-birit gitu ya. Wah, ada Pak Riyadi, berarti nanti saya dihukum, misalnya begitu ya. Ketemu Pak Riyadi nanti saya akan dibetak-betak, dimarahi, jangan-jangan begitu ya. Berarti mereka tidak merasa nyaman, mereka tidak merasa aman, bahkan juga tidak menyenangkan gitu ya. Seandainya mereka merasa nyaman, aman dan menyenangkan ketika berhadapan dengan kita, bertemu dengan kita, berarti bisa jadi nanti kita akan menjadi guru yang sangat dirindukan. Sehingga nanti akan terjadi kolaborasi antara kita sebagai seorang pendidik atau guru dengan murid kita. Jadi ini Bapak Ibu, jadi budaya positif ini arahnya ke sana supaya anak-anak kita, murid-murid kita itu nanti dia belajar sini, ya, itu dia akan merasa nyaman, aman dan menyenangkan. Ya tapi Pak Riyadi, anak-anak murid-murid sini itu wangel dikandani. Nah, begini, Bapak Ibu, saya akan menggunakan filosofi Jawa dulu, kan ini kearifan lokal. Dan ini apa namanya, kamus kosakata Pak Riyadi sendiri. Ya. Bahwa manusia itu ketika terlahir dari sang ibu garbone sang ibu, dia akan disebut bayi. Ya. Bayi itu bakal piai. Bakal piai, ini penting ya. Bahwa piai itu adalah sosok manusia yang punya keluhuran budi, orang yang terhormat. Ya, monggo Bapak pasti akan disumanggani dengan cara hormat karena beliau itu dianggap piai. Berbeda kalau orang mungkin statusnya tidak dianggap piai. Oh, Riyadi nih, gue gini. Seperti itu. Tapi kalau monggo Pak Riyadi lenggah mriki, bisa jadi akan begitu. Ya. Itu bayi bakal piai. Maka orang Jawa itu ngundang-undang anaknya supaya besok itu dia bisa menjadi orang yang pinunjul terhormat, bisa meluhurkan jeneng wong tua. Itu yang terpenting. Kemudian yang kedua, setelah bayi dia akan menjadi bocah. Ya. Bocah itu gampang tiba atau gampang mecahke apa sing digo. Ya. Ini nggo gelas gitu ya. Tiba terus mecahke ya. Wes itu sudah lumrah. Maka ketika seorang bocah kok dia membawa gelas, kemudian dia berjalan atau berlari, kemudian tiba, kemudian gelasnya pecah, ya sudah, jangan dibentak-bentak, jangan dimarahi, jangan diajul gitu. Nah, ini ya. Jangan sampai diceblek gitu. Nah, penting ini fase-fase anaknya kita perlu tahu gitu ya. Kemudian yang ketiga itu adalah anak. Anak itu menurut versi saya itu adalah akak-akak nakal. Kebanyakannya begitu ya. Maka ketika saya mengamati penduduk di kampung saya, yo anakku nuakali kayak setan gitu ya. Sampai seperti gitu ya. Sehingga maka kita harus paham dalam masalah ini gitu ya. Ketika kita menghadapi anak-anak gitu ya, itu ketika mereka bahasanya Jawa itu kan petakilan. Maka ya wajar ketika manusia itu petakilan, kadang saja gaplek itu perintilan, saya tua, saya petakilan. Orang kecil tidak boleh petakilan. Nah, petakil itu kan mergo duwe sikil. Sikil itu kan sinebut sikil mergone sifatnya petakil gitu ya. Sifatnya petakilan. Coba Bapak Ibu bayangkan ketika ada manusia kalau tidak punya kaki, kon petakilan, tentu nggak bisa. Nah, gitu ya. Jadi anak kakek nakal. Maka kita harus memperlakukan anak ketika seperti itu ya, itu sudah dunianya. Maka kita harus pandai-pandai menyikapi mereka. Kemudian Bapak Ibu gitu ya. Yang berikutnya,
setelah anak, maka anak-anak SMP kita itu ketika saya masuk di kelas hampir tidak pernah saya bilang anak-anak gitu ya, atau bukan cah gitu ya. Saya sudah pahamkan kepada mereka. Saya akan biasakan kepada mereka itu mbak, mas gitu ya. Tapi mohon maaf ketika sebutan saya ini salah gitu. Tapi memang saya sudah kontrak dengan anak-anak di sekolah kita itu saya memanggilnya mbak dan mas gitu ya. Jadi saya lebih meninggikan derajat mereka itu di atas anak gitu ya, supaya mereka itu tidak nakal gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah remaja. Remaja itu remene main jajan, remene main jajan. Nah makanya mungkin anak-anak kita yang SMP ini mungkin levelnya mungkin masih remaja, sehingga remenya main jajan itu udah anggone seperti itu ya. Maka saya juga mensikapinya ya dengan biasa saja ya. Kemudian berikutnya setingkat lebih tinggi itu adalah dewasa, gede, wajib lan dosane ya. Jadi orang yang sudah dewasa itu akan diperhitungkan kewajiban dan dosanya pasti gitu ya. Makanya kalau dalam agama Pak Mursyid dan Bu Berlin itu akan menganggap balik gitu ya. Balik gitu ya. Jadi benar ya, balik. Jadi sudah sampai pada yaitu untuk penamaan kewajiban, dan juga ketika tidak melaksanakan kewajiban maka dia akan berdosa. Dan yang terakhir adalah tua, tugasnya urusin anak. Nah, jadi aku umurnya mungkin masih 20 tahun, secara umur mungkin belum tua, tapi ketika dia punya anak maka itu orang tuanya sopo, tugasnya urusin anak itu ya. Nah, begitu. Maka Bapak Ibu, kita harus memahami fase-fase itu sehingga kita nanti dalam mensikapi, dalam menghadapi mereka itu juga tidak salah begitu ya. Kemudian Bapak Ibu, ini cuma sampel ya. Jadi tidak semua saya sampaikan ya, yang memungkinkan saja. Jadi 7 budaya positif yang mungkin bisa kita terapkan di sekolah. Dan ini bukan harga mati Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah disiplin melaksanakan tata tertib sekolah gitu ya. Nah, walaupun ini terkadang kemarin itu juga ada tarik ulur masalah peraturan, dilarang dan sebagainya, tapi sekolah itu tetap harus punya tata tertib dan ibarat negara itu punya undang-undang ya. Cuma nanti dalam aplikasinya nanti kita seperti tadi dikatakan harus ada keyakinan kelas, kemudian juga ada keyakinan sekolah ya. Kemudian yang kedua, cinta kebersihan dan lingkungan, 3 kejujuran, kemudian 4 religius, 5 kepedulian, dan 6 sifat toleransi serta sikap nasionalis ya. Kemudian Bapak Ibu, budaya positif dalam yang akan saya ambil, yang saya fokuskan di dalam pembahasan siang kali ini adalah budaya positif dalam praktik penegakan disiplin peraturan sekolah gitu ya. Nah sebenarnya kan kalau di CGB itu yang berbau-bau peraturan itu dihilangkan ya. Nah ini mungkin nanti bisa saya edit dengan tata tertib sekolah gitu ya. Jadi Bapak Ibu, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Anggit dalam pembukaan dalam sambutannya tadi gitu ya, bahwa ketika kita menghadapi sebuah masalah terhadap anak gitu ya, kita dilarang menghukum secara fisik gitu ya. Kemudian juga secara verbal yang sekiranya nanti bisa melukai hati murid kita. Nah, kemudian nama kegiatan yang saya ambil gitu ya, itu kemarin saya mendapatkan ilham gitu ya. Itu serai soleram gitu ya. Pokoknya langsung masuk yang sirah. Kemudian saya terjemahkan serai soleram itu segitiga restitusi solusi lebih ramah murid gitu ya Bapak Ibu gitu ya. Jadi endingnya nanti Bapak Ibu setelah kita belajar bersama ini nanti, saya berharap ketika kita menangani masalah-masalah murid kita itu nanti bisa lebih ramah gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini tadi juga sudah disinggung bahwa sebenarnya manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar. Nah, apa itu? Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nanti ampun berpikir, lah saya juga butuh mobil Pak Riyadi ya. Ini 5 dasar gitu ya. Dasar yang pokok, yang poin gitu ya. Nah, ya. Pak Galih pulau masih butuh pasang hidup baru lagi Pak Riyadi gitu ya. Ini 5 dasar dulu Pak Galih gitu ya. Jadi yang pertama bertahan hidup. Nah, yang kedua penguasaan gitu ya. Jadi kepengen berkuasa gitu ya. Nah seperti mungkin tapi ini mohon maaf Pak Andi. Jadi Pak Riyadi ini jadi CGP bukan berarti nanti itu. Karena juga terkadang ada mungkin bisa jadi jadi CGP kepengen jadi kepala sekolah, berarti kan arahnya untuk penguasaan ya. Nah buat menawar ya. Kemudian berikutnya yang ketiga adalah kesenangan. Nah kesenangan adalah fun ya. Kemudian kebebasan.
Dan yang kelima adalah kasih sayang dan rasa diterima. Pasti ini yang kelima terutama ini ya, kasih sayang dan rasa diterima ini semua butuh gitu ya. Karena ini juga kebutuhan dasar Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu, program disiplin positif dengan restitusi. Nah, sebenarnya restitusi itu apa gitu ya? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi bukan malah menunjuk-nunjuk kepalanya gitu ya. Nah, dasar kamu ya misalnya gitu ya. Nah, tapi kita ingin memperbaiki kesalahan mereka karena kesalahan itu katanya orang Jawa itu memahami wong ya menungso iki nggone wong salah lali luput kuwi anggone menungso kan gitu ya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka ya. Terkadang karena selama ini kita memang ya termasuk Pak Riyadi sendiri dulu-dulu itu sering gitu ya. Ketika anak salah dikeluarkan dari kelompok. Ayo kalau kamu rame keluar sana, keluar dari kelas. Ya gitu ya. Jadi dikeluarkan dari kelompoknya. Tapi ini nanti kita berharap anak-anak itu nanti tetap bisa bergabung dengan kelompoknya, gitu ya. Jika dia tidak merasa terisolasi, ya. Ini dengan karakter kembali dengan kelompok, tapi dengan karakter yang lebih kuat, ya. Karakter yang baik ini dari Gianni Gosen. Ya. Kemudian program disiplin positif yang berpusat pada murid, gitu ya. Karena objek-subjek yang akan kita olah itu adalah murid, gitu ya. Maka ya kita harus berpusat pada murid, gitu ya. Yang dikembangkan oleh Gianni Gosen ini nanti dengan pendekatan restitusi itu yang lebih dikenal dengan 5 posisi kontrol. Nah, Bapak Ibu, setiap kita menangani kasus, setiap kita menangani masalah murid kita, pasti menurut Gianni Gosen ini itu jatuhnya itu salah satu dari 5 posisi kontrol. Nah, kira-kira 5 posisi kontrol itu apa? Yuk kita lihat bersama. Nah, 5 posisi kontrol Bapak Ibu dalam penegakan disiplin. Bisa jadi Bapak Ibu atau mungkin saya ketika menjumpai anak berbuat salah, bisa jadi kita akan memposisikan diri kita itu sebagai penghukum. Nah gitu ya. Dan bayangkan seandainya kita itu sebagai guru kemudian melakukan kesalahan, kemudian ketahuan oleh Bapak yang ada di depan ini, Pak Anggit maksud saya, ya, selalu kepala sekolah, langsung sini. Wah, ya. Dan itu di depan teman-teman guru yang lain. Terus muka saya gitu, misalnya tunjuk-tunjuk, Riyadi, kamu guru nggak jelas misalnya gitu ya. Enggak, mungkin saya akan bagaimana rasanya kan gitu ya. Dan kira-kira kalau kita berempati terhadap murid kita itu seperti itu, kira-kira bagaimana gitu ya. Nah, mungkin saya tahu ngalami misalnya saya, mungkin Pak Mulato juga pernah cerita gitu ya. Curhat, Pak Mulato tahu cerita gitu. Terus, nah, yus podo Pak, kita senasib sepenanggungan gitu. Jadi enggak enak gitu ya. Ketika kita posisinya itu di posisi kayak murid tadi gitu ya. Ya kemudian Bapak Ibu, bisa jadi juga kita itu ketika menangani masalah murid kita itu berposisi pada pembuat rasa bersalah. Jadi kita itu menangani masalah murid yang bersangkutan, itu murid itu merasa, salah kok, menes tadinya gitu ya. Yang ketiga itu kita memposisikan sebagai teman, ya, sehingga akan terjadi keakraban. Dan yang keempat sebagai pemantau, ya. Dan yang kelima manajer. Nah ini nanti tujuan yang kita harapkan kita itu mencapai top level yaitu manajer. Harapannya begitu Bapak Ibu. Manajer itu kan memanage, mengatur, kan begitu Bapak Ibu. Supaya anak-anak itu nanti dari yang salah menjadi baik dan teratur sesuai dengan harapan. Gitu. Nah, lanjut. Kemudian kita akan masuk ke fase contoh-contohnya Bapak Ibu ya. Bahwa posisi kontrol penghukum. Ketika kita sebagai seorang guru memposisikan diri, ini kalau kedengaran guru bahasa Indonesia mungkin akan disalahkan. Memposisikan ya diri kita posisi penghukum. Itu adalah seorang penghukum yang bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Ini adalah level yang paling rendah Bapak Ibu. Menurut teori begitu ya. Dari Gianni Gosen tadi, ini level terendah. Seandainya selama ini kita tapi saya sendiri juga sering Bapak ya, Ibu takut nih gitu. Jadi saya itu terkadang juga posisi penghukum gitu ya. Tapi lambat laun akan saya kurangi gitu ya. Nah, orang-orang yang menjalani posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah itu memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi gitu. Jadi aturan kudu manut gitu ya. Nek orang manut, misalnya, nah itu mending Pak, resik gitu. Tapi kalau
berjemur di halaman masih pulang. Nah itu misalnya gitu. Itu kan enggak etis gitu ya. Nah ini yang penghukum ya. Atau menggunakan kata-kata yang kasar yang bisa melukai hati gitu ya. Apalagi juga menyebut ciri-ciri fisik anak tersebut ya. Karena itu adalah kodrat dari Tuhan. Makanya ciri tindakan penghukum ini Bapak Ibu, dia sifatnya menghardik dengan kata-kata yang kasar. Kemudian ini maksudnya menunjuk-nunjuk ya. Nah ini tipe ya. Kemudian juga menyakiti dan juga menyindir. Maka Bapak Ibu, kiranya apakah saya atau panjenengan kira-kira pernahkah kita ketika menghadapi masalah murid kita juga memosisikan kita sebagai penghukum? Yang kedua, ini yang satu Bapak, maaf. Contoh perkataan guru ketika dia mau menerapkan posisi penghukum adalah kata. Nah ini saya contohkan ya. Ini mungkin kalau kurang pas, mohon maaf. Ini kata-katanya di pasal. Patuhi aturan sekolah. Kalau tidak, kamu dapat sanksi. Nah, kira-kira begitu Bapak. Kamu selalu saja berbuat salah. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir selesai. Nah, gitu. Jadi guru seperti ini Bapak Ibu senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran itu berhasil. Apa itu? Ya cara dia siapa? Ya dia itu kita sendiri sebagai seorang guru. Pokoknya murid itu orang nurut awake dhewe ora berhasil. Nah, kira-kira begitu. Menurut teori Diarigosen ini. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol. Jadi posisi kontrol yang kedua ini adalah pembuat merasa bersalah. Jadi kita itu membuat murid kita yang sebenarnya dia itu berlaku salah, wah kerontor-rontor. Nah, sampai orang suara itu turun ya. Jadi pembuat merasa bersalah ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Nah ini mungkin sering ya. Biasanya Pak Bu Ustadzah lemah lembut gitu ya. Nah pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lemah lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Jadi hening. Yang membuat orang lain itu merasa tidak nyaman karena merasa bersalah. Wah kok yo temen yo talah gitu ya. Sayangnya atasnya saya kok sampai itu tidak seperti ini ya. Nah, ya. Sehingga anak itu bisa jadi akan merasa rendah diri ya. Nah dirinya diceramai ya. Nah diceramai Ustadzah Misus ya. Dengan menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Nah kira-kira nanti contohnya kayak seperti apa Bapak Ibu. Nah pada posisi kontrol, pembuat merasa bersalah. Ini contoh-contoh kata ini. Ini jadi saya itu jadi bapak nih kalau di sini contohnya ibu ya. Saya mengibaratnya saya Yesus gitu ya. Ibu sangat kecewa sekali denganmu nak. Ya, ya. Ibu sangat kecewa sekali denganmu. Nah, ya. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Ya. Gimana coba? Kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, orang tamu sekarang sedang di sawah, sedang panas-panas. Bapak ibumu sedang di pasar mengais rezeki, adol banyu. Sementara kamu di sekolah nggak sungguh-sungguh malah membuat masalah. Gitu ya. Jadi anak merasa gimana gitu ya. Terus berikutnya, kalau kamu berbuat seperti itu terus, apa kamu tidak kasihan pada orang tuamu dan gurumu ya Pak Riyati ini? Nah begitu ya Pak, luar biasa. Jadi ini anak itu akan merasa dirinya ya terhakimi, tapi terhakimi salah gitu ya. Di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka sendiri ya. Jadi murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayangi yang ada di sekitarnya. Nah, berikutnya yang ketiga Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai teman. Nah ini, kalau yang tadi kira-kira Bapak Ibu seringkah Bapak Ibu tadi memosisikan ketika menangani masalah anak itu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah ini masalah yang ketiga yaitu posisi kontrol sebagai teman. Ketika kita sebagai seorang guru kemudian memosisikan sebagai teman, ya, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya. Namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif ya. Sehingga ini nanti terkadang ya dilihat oleh guru lain. Kowe iki ojo sok akrab-akrab karo murid, ojo sok cedak-cedak karo murid. Harus jaga jarak gitu ya. Nah, itu jaga jarak. Tetapi Bapak Ibu,
sadar ataupun tidak disadari, memosisikan kita ketika menghadapi masalah terhadap anak itu, memosisikan sebagai teman itu ya sebenarnya sah-sah saja, wajar-wajar saja. Selama kita ya itu tadi ada batasan-batasan kan gitu ya. Nah, artinya kita juga harga diri kita sebagai seorang guru masih terjaga ya. Termasuk kita juga bisa menghargai, menyayangi murid kita gitu ya. Kemudian posisi teman pada guru bisa berdampak negatif ya. Nah ini maksud saya sebenarnya yang satunya positif Bapak Ibu, mohon maaf ya. Jadi bisa berdampak negatif ataupun juga positif ya. Nah ciri yaitu membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Nah, kemudian contohnya Bapak Ibu dalam posisi kontrol sebagai teman, mungkin Bapak Ibu mengatakan ya, ayo bantulah atau tolonglah demi Bapak, demi Ibu ya. Nah misalnya gitu ya. Ayo ini kan sampah berserakan di kelasmu, ayo bantu Bapak. Ini Bapak itu kan wali kelasmu, nanti kalau kepala sekolah panggil masuk ruang kelas ini, kemudian melihat ceceran sampah, kemudian kalian ditanya, ini kok belum disapu? Nah kemudian sampai bertanya begini, ini wali kelasmu siapa? Terus kamu bilang Pak Riyadi. Kamu apa enggak mesake? Ya. Ayo, tolong disapu. Jangan tidak demi saya lah, gitu ya. Ya, gitu. Terus, ayo ingat tidak bantuan Bapak Ibu selama ini, ya. Gitu ya. Kemudian, atau kalau tidak begini, yang terakhir ya. Karena posisikan teman, ketika anak itu melakukan kesalahan, kita mengatakan kepada mereka itu, ya sudah kali ini tidak apa-apa ya. Terus nanti Bapak bantu bereskan. Ini kamu nyapu yang sana, saya Pak Yati nyapu yang sini ya. Nah gitu ya. Jadi ini memosisikan sebagai teman. Nah suatu saat ini ya nanti akan berdampak positif, akan berdampak negatif Bapak Ibu. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, posisi kontrol sebagai pemantau. Nah, ketika kita sebagai seorang guru memosisikan sebagai seorang pemantau, maka memantau itu berarti mengawasi, namanya memantau. Nah, ini pasti jadi pengawas sekolah. Nah, ini memantau. Nggak ada yang dikerjain. Jadi pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab. Nah, jadi kita ini bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi ya. Posisi pemantau ini mendasarkan pada peraturan dan konsekuensi ya. Nah, jadi ketika seorang guru memosisikan dirinya sebagai pemantau, garang ya, pegangan prinsip yang dia gunakan di dalam mengendalikan kedisiplinan anak itu adalah peraturan sekolah. Sehingga mereka itu akan cirinya adalah menghitung dan mengukur. Kemudian posisi kontrol sebagai pemantau ini contohnya Bapak Ibu, pertanyaan yang terkadang timbul dari diri kita ya. Nah begitu anak itu melakukan kesalahan, nah ini biasanya kesiswaan yang sering, mohon maaf ya. Kamu sebenarnya tidak peraturannya apa? Nah tapi ini sebenarnya pemantau ini kata-katanya nggak kasar gitu Pak, jadi kata-katanya itu bijak gitu ya. Mungkin dewasa ataupun seakan-akan seperti kayak seorang hakim gitu ya, hakim atau ya di pengadilan gitu ya. Kamu tahu tidak peraturannya apa? Jadi Lando gitu. Kamu tahu tidak peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Nah, berapa kali kamu telah melakukan tindakan ini? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seorang pemantau Bapak sangat mengandalkan perhitungan, catatan dan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Ya. Saya juga sering mengalami Pak Harto. Dulu ketika saya jadi kesiswaan, ya, pengalaman saya juga gitu. Juga menghitung niteni, ya. Bahasa saya niteni anak tersebut telah melakukan kesalahan berapa kali. Ya. Itu masuk di otak saya. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan yang sama, ya saya akan menggunakan perhitungan atau catatan data tersebut, ya, nah, untuk menangani masalah anak tersebut. Ya. Kemudian yang terakhir ini adalah level puncak Bapak Ibu gitu ya. Sudahkah Bapak Ibu dalam menangani masalah
murid kita itu menggunakan posisi manajer. Nah, ketika kita memosisikan diri sebagai seorang manajer, Pak, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Ini berbuatnya jangan diartikan aneh-aneh loh, Bapak Ibu. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, gitu ya. Berani berbuat, berani bertanggung jawab, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri. Jadi yang memberikan, yang mencarikan, yang menentukan solusi itu kalau bisa itu bukan kita sebagai seorang guru tapi murid. Kalau yang menentukan murid solusinya itu harapannya kan dia ketika dia selak atau mengingkari, berarti kan mengingkari dirinya sendiri. Tapi kalau yang menentukan kita, mesti nontonnya gurunya kan gitu ya. Jadi ini tidak kita harapkan. Jadi harapannya yang menentukan solusi atas masalah itu adalah murid nantinya. Dan kita yang akan memanage, gitu ya. Jadi bukan dilepas begitu saja, tapi kita memanage, gitu ya. Nah, mengatur. Ya. Kemudian cirinya mengajukan pertanyaan-pertanyaan di antaranya. Nah, maka Bapak Ibu posisi kontrol sebagai manajer, di mana manajer ini murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya, ya. Kembali ke belakang flashback 5 kebutuhan dasar itu tadi, gitu ya. Jadi kebutuhan dasarnya kira-kira apa yang belum terpenuhi sehingga dia melakukan seperti itu. Dan juga kebutuhan orang lain. Nah, di sini penekanannya bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, ya. Bukan masalah konsekuensi. Ya. Jadi konsekuensi boleh-boleh saja. Ya. Namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahannya yang ada. Ini penting Bapak Ibu. Jadi seorang manajer dia akan berkata, apa yang kita yakini. Nah ini kembali ke keyakinan kelas. Nah seyogianya Bapak Ibu ketika dulu kita mungkin sebagai seorang guru atau sebagai wali kelas ketika membuat keyakinan kelas gitu ya. Nah jadi ada nilai-nilai kebajikan yang universal, kebajikan yang sifatnya umum gitu ya. Contoh saling menghormati, menghargai kan misalnya gitu ya. Kebersihan, kesehatan misalnya begitu ya. Misalnya contoh kebersihan ya. Nilai kebajikan seperti itu ya. Berarti ya membersihkan kelas ya, atau menjaga kebersihan kelas. Nah, misalnya keyakinan kelasnya begitu. Nilai kebajikannya adalah kebersihan atau dan kesehatan ya. Jadi keyakinannya berbunyi ya, menjaga kebersihan kelas. Kalau yang salah ya, salah redaksi itu ya dilarang membuang sampah di kelas. Itu kan peraturan. Dilarang. Jadi teori ini mengajarkan supaya juga menjadi kalimat yang positif, dari yang negatif menjadi positif ya. Jadi misalnya tadi dilarang menjadi tadi positif ya, jagalah kebersihan kelas. Misalnya contohnya begitu ya. Nah, maka ini nanti harapannya akan mengenal. Kemudian yang kedua, apakah kamu meyakininya? Ketika menjaga kebersihan kelas itu adalah hal yang baik. Tentu ketika dihadapkan dengan hal seperti itu dia akan membantah, nggak punya power. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu mau memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Saya adalah orang yang disiplin dalam menjaga kebersihan Pak. Misalnya gitu ya. Saya adalah orang yang tertib Pak. Saya adalah orang yang disiplin Pak gitu ya. Saya adalah orang yang menghormati orang lain Pak. Nah, ketika dia sudah digiring ke sana ya. Lalu apa rencana kamu untuk memperbaiki hal itu? Nah, begitu ya. Nah, ketika ada pertanyaan yang terakhir inilah menggiring mereka untuk menentukan solusi, dan solusi itu dipilih, ditentukan oleh anak yang bersangkutan. Ya, sehingga kita tidak buang-buang energi. Nah, ini contoh 5 posisi kontrol. Ya. Ketika sebagai penghukum, nada suara tinggi, bahasa tubuhnya itu mata melotot, ya. Pernahkah Bapak Ibu memosisikan diri? Ini akan sangat lucu, apalagi nanti kalau ketahuan Pak Harto atau Pak Agus akan diambil video, karena dibuat lucu-lucuan nanti. Wah, kemudian nada suaranya tinggi, bahasa tubuh matanya melotot, dan jari menunjuk-nunjuk dan menghadiri, ya. Nah, sambil gini ya, ini mohon maaf, ini misalnya muridnya ini Mami Sisi ya. Terlambat lagi, wah gitu ya, pasti terlambat lagi. Kapan bisa datang lebih tepat waktu? Ya, misalnya, nah ini kan. Jadi suaranya tinggi. Ya. Nah,
Hasilnya Bapak Ibu, kemungkinan murid akan marah ya, karena merasa kita bentak-bentak ya. Mungkin marahnya itu tidak di depan kita tapi belakang kita. Begitu Pak Riyati sudah mengukur, Yesus malah keren ya. Wah, gitu. Karena dulu pernah saya menyaksikan, jadi ada murid yang dimaki-maki gurunya itu sudah mengukuri, muridnya itu malah keren gitu, sambil gini gitu. Nah, saya melihat sendiri masalahnya. Nah, ini Bapak Ibu, jadi patutkah kita sebagai seorang guru pendidik itu senantiasa akan menggunakan posisi ini gitu ya, dalam menangani masalah anak ya. Kemudian yang kedua, pembuat merasa bersalah Bapak Ibu, nada suaranya itu memelas ya, halus, sedih, bahasa tubuhnya itu merapat pada anak ya. Nah, ya. Adik ya, Mini ya. Nah, kamu ini bagaimana toh? Kamu sudah berjanji pada Bapak tidak akan terlambat lagi. Kenapa? Senang suka mengecewakan Bapak. Bapak benar-benar kecewa sekali kepada kamu, Yesus, gitu ya misalnya. Nah, jadi murid akan merasa bersalah dan juga terkadang juga menyangkal, enggak Pak Riyati, saya enggak terlambat gitu. Nah, cuma tidak tepat waktu. Nah, dan juga berbohong gitu ya. Tadi ban saya kempes Pak Riyati, gitu. Saya harus ke bengkel dulu misalnya gitu. Nah, kemudian ketika posisi teman, ini nada suara itu juga ramah, akrab dan bercanda. Gitu. Bahasa tubuh itu merapat juga pada murid, mata dan senyumnya itu jenaka. Adi, ya. Kamu bagaimana? Ya? Kemarin kamu janji ke Pak Riyati loh ya. Kenapa terlambat lagi? Nah, sambil senyum, ya, tertawa, tersenyum, ramah, gitu ya. Ya sudah, tidak apa-apa. Ya, kamu masuk kelas lagi ya. Ya, kira-kira begitu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ketika kita memosisikan sebagai teman, maka murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Dan juga parahnya nanti akan ketergantungan kepada kita. Nah, ini yang bahaya nanti ya. Kemudian ketika pada posisi pemantau, nada suaranya datar, ya, bahasa tubuh yang formal, ya, karena mengambil posisi peran seorang guru yang bijak, ya. Kamu terlambat 15 menit. Apa kamu sudah mengerti konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Nah, misalnya contoh begitu. Dan ini dia akan hasil muridnya itu nanti akan menyesuaikan bila diawasi. Nah, orang yang pengawas, atur enak, lambine ora gendenge kan gitu ya. Nah, begitu ya. Tapi begitu Pak Plek dan Pak Rawu, ini penting loh. Ya. Misalnya begitu ya. Kemudian yang terakhir adalah manajer. Nada suaranya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, dan mendekat kepada murid. Ya, ini contohnya di slide berikutnya. Dan ini akan hasilnya akan menguatkan watak ataupun karakter murid kita. Contoh dialog posisi manajer Bapak Ibu untuk guru ya. Adik, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa kamu lakukan. Lalu apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak Pak, saya bisa hadir tepat waktu. Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki diri. Nah, ketika Bapak Ibu Adi menjawab gitu ya, saya akan menanyakan, saya bisa menanyakan teman saya Pak untuk mengejar tugas yang tertinggal. Itu belum ke pokok permasalahan. Pokok permasalahannya itu Adi terlambat. Nah, kalau Adi terlambat maka akan ketinggalan tugas. Ya. Maka guru harus menanyakan, ya, apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Ini adalah masalah pokoknya kan begitu. Nah, maka si Adi menjawab, tidak Pak, tidak ada masalah. Maksudnya begitu, saya bisa hadir tepat waktu. Berarti ini kan harapannya solusinya itu ada pada anak. Nah Bapak Ibu, masuk ke penghujung gitu ya, bahwa untuk menangani masalah-masalah murid kita akan menggunakan solusi kasus dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini ya, namanya saja segitiga, itu ada 3 poin yang harus kita pahami di sini, yang harus kita ketahui. Yang pertama Bapak Ibu,
menstabilkan identitas. Begitu kita menghadapi seorang siswa yang salah, melakukan tindakan melanggar peraturan tata tertib, maka kita langkah pertama menstabilkan identitas. Jadi contohnya begini, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, khusus setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, yang bukan mungkin mencake kocok dan mencake papan tulis dan sebagainya, dan mau kake meja. Kamu bukan satu-satunya. Dulu ada juga murid yang sudah lulus itu juga pernah mau kake meja, misalnya begitu. Ini menstabilkan. Jadi anak yang kiranya salah, dia itu menjadi stabil. Enggak down, enggak merasa ketakutan. Kemudian baru masuk yang tahap kedua, yaitu memvalidasi tindakan yang salah. Ya. Jadi supaya dia itu melakukan kesalahan itu bisa valid alasannya itu apa. Ya. Biasanya orang melakukan tindakan itu karena salah satu dari mencukupi 5 kebutuhan dasar itu tadi. Ya. Kamu tentu punya alasan. Mengapa kamu melakukan itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, misalnya orang gosangu kemudian rangsuman makanan temennya itu diwayai ya, dengan paksa. Ya. Nah, contohnya begini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Orang makan itu kan untuk bertahan hidup, itu kebutuhan dasarnya. Maka kata-kata yang muncul dari diri kita, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Misalnya begini. Dan yang nanti kalau sudah tahap 2 ini sukses kita lakukan, maka masuk ke tahap ketiga, yaitu menanyakan keyakinan, maksudnya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati kemarin, masih ingat? Coba kalau masih ingat, sebutkan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Orang yang misalnya pemarah atau pemaaf? Orang yang pembersih atau yang suka mengotori kelas? Nah, misalnya begitu ya. Lanjut Bapak Ibu. Jadi yang tahap yang pertama Bapak Ibu, yaitu menstabilkan identitas. Tahap ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari yang semula gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Ini tujuannya Bapak Ibu. Halo. Kita suguhannya habis. Jadi Bapak Ibu, ketika kita itu anak itu salah, dia itu tidak berlarut-larut dari kesalahannya, tetapi dia itu nanti akan menjadi orang yang sukses. Ya. Dalam bahasa Inggris itu kan ada trial and error. Jadi mencoba salah. Tapi dalam percobaan keberapa dia akan sukses. Ya. Nah, maka kita harus meyakinkan si anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat seperti berikut ini contohnya Bapak Ibu. Berbuat salah itu wajar dan tidak apa-apa, karena tidak ada manusia yang sempurna. Coba Bapak Ibu, dulu ketika saya belum merenung jauh itu, saya itu kiki apa jeneng salah kok didukung, wong salah kok di sanjung gitu, wong salah kok malah ditulung-tulung kayak begitu gitu. Nah, coba Bapak Ibu tolong direnungkan gitu. Ya, direnungkan dengan sungguh-sungguh gitu. Mungkin saat ini ya, Bapak Ibu masih berontak dalam jiwa dan pikiran Bapak Ibu. Ini ora bener teori ini. Dulu saya mungkin seperti itu. Terus saya ingat kata seorang pujangga, seorang ketua, ketika kamu menuntut ilmu maka kosongkan, ibaratnya kamu akan mengisi gelas maka kosonglah gelas dulu, kosongkan dulu ya. Nah, saya mencoba itu. Kemudian saya bertanya, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, coba seandainya kita menghadapi murid, kemudian kita mengatakan kepada murid tersebut, ya, Ani, Pak Riyadi itu juga pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan. Jadi kamu jangan berlarut-larut dalam kesedihan ya. Jadi yakinlah kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini nanti. Dan Pak Riyadi tidak tertarik untuk mencari siapa yang salah.
Apakah dirimu, apakah Pak Riyadi? Ya. Tapi Bapak ingin mencari solusi ya, dari permasalahan ini. Coba bayangkan Bapak Ibu, ketika seorang guru dan seandainya murid itu pandai menganalisa, pandai kemudian menilai seorang guru, kemudian kita sebagai guru menghadapi anak tersebut, kemudian kita mengatakan di hadapan anak tersebut, mungkin dia akan terharu, ya dia tidak tertarik. Nah, untuk mencari siapa yang salah, ya. Seperti kemarin ketika Pak Harto selaku kesiswaan itu menghadapi dua anak yang bertengkar kelas 9 apa kemarin Pak? 9F atau 9 F? 9F itu ketika bertengkar, mesti bisa jadi kita sebagai guru akan menyalahkan mungkin orang yang muaklang juga misalkan juga saat kamu anak kok cetok sukuannya berkelahi ya. Tetapi ketika kita menghadapkan dua anak itu di hadapan kita, kemudian kita bilang kepada keduanya, Bapak tidak tertarik, Bapak tidak bermaksud mencari siapa di antara kalian berdua yang besar. Itu bagi saya penting. Nah, yang terpenting Bapak ingin mencari solusi dari permasalahan kalian berdua. Coba luar biasa ya. Ketika mungkin ya, sing mampleng ini mungkin sekedar menampar kancane. Terus ketika ditanya, kenapa kamu? Oh, bapak saya dimaki-maki. Kalau saya dimaki-maki nggak apa-apa, Pak. Tapi yang dimaki-maki itu orang tua saya. Maka saya tampar dia ya. Ya, kamu berhak merasa seperti itu ya. Bisa jadi kalau kamu itu bukan orang yang tidak sabar seperti kamu, mungkin kamu akan membantah, akan melempar temanmu itu dengan kuasi ya. Iya Pak, untung saya tidak melakukan itu karena saya itu juga masih punya rasa mesaknya dengan teman saya Pak. Tapi saya jengkel Pak karena orang tua saya itu pokoknya dimaki-maki gitu. Nah misalnya begitu ya, saya nggak terima Pak. Ya, makanya kita sebagai guru, kamu berhak merasa begitu atau melakukan itu. Wajar kan ya. Nah ketika itu, terus ditanya, apa kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Ketika melakukan itu, apa kamu merasa menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri kan gitu ya? Enggak Pak, saya itu sebenarnya bukan seorang pemarah Pak. Saya itu sebenarnya orang penyabar. Lah iya, berarti kamu kan kalau memposisikan dirimu seorang pemarah, kamu enggak pantas jadi teman dirimu sendiri kan gitu. Karena hakikatnya kamu itu orang yang penyabar gitu. Nah, lanjut. Nah, kemudian yang kedua, dimatikan Pak Arbot, digeser gitu aja. Ini mohon maaf mungkin nyampe 5 atau 10 menit Bapak Ibu bisa nyambi dengan presensi gitu ya. Bapak Ibu, yang kedua, validasi tindakan yang salah ya. Setiap tindakan memiliki satu tujuan, yaitu kebutuhan dasar. Maka kalimat di bawah ini yang mungkin terdengar asing buat guru, namun bila dikatakan dengan nada tanpa menghakimi dan memvalidasi kebutuhan mereka. Contoh gitu ya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari itu. Mungkin kamu bisa menempeleng gitu ya, atau melempar temanmu itu dengan kursi, tapi itu tidak kamu lakukan. Kamu pasti punya alasan kan, mengapa kamu melakukan hal itu. Nah ini ketika dia ditanya dengan itu, maka dia akan menyampaikan alasan ya. Jadi itu nanti akan kita analisis kira-kira kebutuhan apa yang dia belum terpenuhi ya. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu, yaitu orang tuamu tadi ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi itu ya, ketika itu tetap salah, nampar temen itu salah, maka ini yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu ya. Tapi kan kamu harus menambah sikap yang baru gitu ya. Mungkin tadi ya, sabar gitu ya. Kemudian saling menghormati ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini sudah fase yang terakhir. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya itu termotivasi dari internal kita, dari dalam diri kita. Ketika fase yang pertama, ya, stabilitas identitas tadi, kemudian itu sudah tercapai, kemudian validasi tadi juga sudah tercapai, maka anak akan siap dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya, yang dia yakini, sehingga nanti dia akan berubah menjadi orang yang dia inginkan. Sehingga pertanyaan yang mungkin bisa kita ajukan kepada mereka adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas? Saya percaya kelas itu Pak, kelas yang teratur, tertib, bersih, aman, nyaman, misalnya begitu loh. Kemudian apa nilai-nilai apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Di kelas kita sepakati Pak, saling menghargai,
saling menghormati, kebersihan dan lain-lain gitu ya. Apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Kelas yang nyaman, aman, damai, misalnya begitu. Bayangan anak ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya. Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Saya mau menjadi orang yang bisa diterima oleh teman-teman saya mau menghargai dan menghormati teman-teman saya dan sebagainya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah masuk ke wilayah ini ya, diharapkan nanti itu kasus itu akan mulai terurai. Nah, ini ada kali ini sudah terakhir Bapak Ibu, tapi rentetan dialog ya. Ada studi kasus dan penyelesaiannya. Kasus yang dibuat oleh Mario dan Adi ya, merupakan murid kelas 8 di SMP Tunas ya. Tapi ini nanti menyinggung kepala sekolah. Ini mohon maaf ya. Nanti Bapak kepala sekolah ampun tersinggung ya. Pada jam istirahat makan siang, saat semua anak lain itu sedang bermain di luar kelas, mereka itu diajak bicara oleh guru wali kelasnya ya, Pak Joko, bukan Pak Riyadi ya. Kemudian Pak Joko bilang, Mario, Adik, Bapak tadi dengar laporan dari guru piket di kantin. Sepertinya kalian itu dalam masalah ya. Ada yang bisa Bapak bantu? Dan apa yang sebenarnya tadi terjadi? Mario Adi menjawab, iya Pak. Tadi pada jam istirahat pagi kami bermain lempar-lemparan makanan di kantin Pak. Tapi tidak sengaja malah kelempar kena wajah Ibu Dina, kepala sekolah Pak. Nah, ketika beliau sedang berjalan. Tapi untungnya kan panggil guru penggerak sehingga tidak akan nempeleng anak tersebut ya. Beliau sudah paham ya. Kemudian Pak Joko bilang, kalian main lempar-lemparan makanan di kantin kena wajah Ibu Dina ketika beliau sedang lewat. Betul begitu? Iya Pak. Nah, dia wajahnya sedih ya. Adik, kira-kira ada informasi yang kamu tambahkan? Iya Pak. Kami tidak bermaksud melakukannya Pak. Tapi kenapa? Tapi kami tidak sengaja Pak. Apakah kalian tahu kalau kalian berada dalam masalah sekarang? Iya Pak. Kemudian Pak Joko bilang, baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Coba Bapak Ibu bayangkan, kepala sekolah itu wajahnya kelempar. Misalnya kepala sekolah yang jenengan langsung bolo wadyo guru langsung dikotaknya kabur. Berangkat hakimi anak itu. Nah, mungkin wajah kepala sekolah Bapak Ibu. Luar biasa. Tapi ini wali kelasnya itu bijak Bapak Ibu. Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah. Bapak di sini untuk mencari penyelesaian sama-sama. Berpikir bersama-sama tentang apa yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Kalian pasti melakukannya itu ada alasannya. Pasti seru ya main lempar-lemparan makanan begitu. Iya Pak, seru. Ya, Bapak bisa melihat kalian merasa senang melakukannya, lempar-lemparan makanan tadi ya. Tapi yang kalian lakukan merugikan orang lain bukan? Sehingga sekarang kalian dalam masalah. Iya Pak ya. Pak Joko bilang, sekarang mari kita bicara tentang keyakinan kelas dan keyakinan sekolah kita. Apa yang kita percaya? Yang mana yang kalian belum tunjukkan? Kita harus bersikap baik satu sama lain Pak. Adi bilang, menghormati orang lain dan menghormati dirimu sendiri Pak. Nah, kemudian Pak Joko bilang, kalian berdua ingat dengan baik keyakinan kelas kita. Kita kembali pada ketika kalian main lempar-lemparan makanan dan mengenai bencana tadi. Apakah ketika kalian melakukan itu kalian menghormati orang lain dan juga lingkungan? Nah, ini kan dia akan ditanya. Ternyata dia akan menjawab, tidak Pak. Nah, tidak mungkin ketika seorang anak melakukan lemparan tadi walaupun tidak sengaja, kemudian dia akan mengatakan, iya Pak, ya, saya senang Pak melempar kena wajahnya Pak Kepala. Enggak mungkin ya. Pasti dia akan bilang tidak. Maka Pak Joko akan bilang, tapi kalian mendapatkan rasa senang. Menurut Bapak ada cara untuk mendapatkan rasa senang, tapi tanpa merugikan orang lain. Bagaimana menurut kalian? Iya Pak, saya akan dia akan menjelaskan yang detail. Nah, sekarang mari kita selalu mengindahkan keyakinan kelas kita. Besok kalian bisa ke kantin lagi dan kalian bisa berperilaku yang lebih baik lagi. Maka Bapak Ibu, setelah 3 tahapan ini dilakukan, guru dapat menanyakan pada anak-anak,
apa yang ingin mereka lakukan untuk memperbaiki situasi tersebut gitu ya. Mestinya anak itu akan menjawab, saya akan menemui Ibu Dina Pak ya, untuk minta maaf dan untuk lebih hati-hati lagi dan memilih bermain yang lebih bisa menghormati satu sama lain. Maksudnya begini. Demikian Bapak Ibu ya, karena keterbatasan waktu sebenarnya kami ingin ada mungkin praktek gitu ya, tapi tidak memungkinkan karena situasi dan kondisi. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih atas atensi dari Bapak Ibu sekalian dan terutama juga Pak Kepala Sekolah yang sudah berkenan menunggu sampai di penghujung acara. Dari saya cukup sekian, dan apabila ada kurangnya saya mohon maaf ya. Dan ada lebihnya itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kembalikan kepada pengacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali. Yang jelas saya refleksi buat kesimpulan atau benang merah yang jelas banyak manfaatnya Bapak Riyadi. Ini Bapak Ibu ya. Yang di Manjalaibarke ini nambah 10 menit, yang jelas banyak manfaatnya. Begitu. Untuk acara terakhir yaitu penutup, alhamdulillah rangkaian acara demi acara pada siang hari ini telah berjalan dengan lancar tanpa aral suatu apapun. Maka saya selaku pembawa acara juga mohon maaf apabila ada kesalahan. Itu dari saya pribadi, apabila ada baiknya atau manfaatnya hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu semuanya, biasa nggih Pak nggih dirose ditutup ngangge napa niku Pak pantun. Niki napa niku pantune niku dirose niki kan enten geguritan Pak pas tampil niku Jawa mboten ilang jawane. Gajah Mungkur kotane Wonogiri. Sampun cekap anggih kula matur menawi wonten perintah lentune kula nyuwun samudra ing pangarsami. Monggo Bapak Ibu semua kita tutup dengan membaca hamdalah dan yang non Islam untuk menyesuaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kunduripun ngaturaken syukur kundur, semoga selamat sampai tujuan sampai rumah masing-masing. Matur suwun. Potong mboten Pak Riyadi kagem dokumen. Nggih. Oh nggih Pak, sami-sami.